Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jumpolindu.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barusan tadi kita melihat sebuah cuplikan video ketika sekira 30.000 kepala desa se-Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 pagi hari. Mereka menuntut perubahan undang-undang atau revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pada pasal 39 ayat 1 dan 2 yang menyebut tentang masa jabatan kepala desa 6 tahun bisa berturut-turut 3 kali atau tidak berturut-turut. Mereka, para kepala desa itu menuntut agar dilakukan revisi 6 tahun itu. Menurut para kepala desa yang melakukan aksi terlalu pendek katanya. Mereka minta menjadi 9 tahun. Oke, jangan ketawa terlebih dahulu. Tuntutan mereka ini saya pengen ketawa sebetulnya. Tapi saya menahan diri karena ketawa saya bisa interpretasinya bisa macam-macam nanti kan. Oke, sahabat Jempol. Jadi mereka menganggap bahwa masa jabatan 6 tahun dan bisa 3 kali berturut-turut itu terlalu pendek kata mereka. Karena apa? Karena tidak bisa melanjutkan atau melakukan proses pembangunan bertahap di desanya. Kemudian yang lebih lucu lagi, mereka juga menuntut agar dana desa itu tidak diatur pusat, biar diatur langsung oleh desanya masing-masing. Ini makin lucu saja. Kenapa makin lucu? Karena menurut saya, pertama pertimbangannya adalah masa jabatan yang dituntut 9 tahun oleh mereka itu justru tidak demokratis menurut saya. Kenapa? Itu terlalu jenuh. Proses demokrasi dan proses penyegaran kepemimpinan di desa itu menjadi sangat jenuh. Dan mereka akhirnya terperangkap dalam sebuah proses kepemimpinan yang beku. Kenapa demikian? Karena tidak akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik. Itu pertimbangannya. Harusnya mereka bukan menuntut masa jabatannya harus ditambah menjadi 9 tahun. Ini kan masalah proses demokrasi di tingkat desa. Harusnya yang harus diperbaiki adalah tatanan pemerintahan desa setempat. Sistem pemerintahan desa dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, terutama dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada di desa itu. Ada fakta yang bisa kita kemukakan dalam hal ini. Salah satu contohnya adalah penggunaan dana desa yang sampai saat ini masih melahirkan potensi-potensi kemungkinan terjadinya pemanfaatan jabatan kepala desa untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang itu justru akan merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Oke, kita sebut saja sebuah catatan dari ICW, Indonesia Corruption Watch, yang mencatat pada tahun 2020 terdapat 330 kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Berarti ada isu pengelolaan dana desa di sana yang masih banyak diselewengkan oleh aparatur desa itu sendiri. Ini berarti bahwa ada semacam sistem yang lemah dalam kontrol pelaksanaan anggaran dana desa. Sementara dalam proses penggunaan anggaran dana desa itu sudah banyak piranti, diantaranya adalah para pendamping desa, mulai tingkat desa, kecamatan, hingga tenaga ahli pendamping desa itu sendiri. Kemudian ada banyak piranti yang seharusnya penggunaan anggaran dana desa itu akan semakin efektif dan terhindar dari kemungkinan terjadinya korupsi. Tetapi faktanya sampai hari ini ada masih banyak kasus yang kita lihat penyimpangan penggunaan anggaran dana desa. Artinya apa? Ketika itu semakin ditambah masa jabatannya, bukan tidak mungkin potensi itu akan semakin bertambah. Itu satu. Yang kedua, pemanfaatan tanah kas desa. Kalau kita mau telisik ke desa-desa, dimanapun desa itu, tentu masih ada banyak potensi penggunaan sumber daya yang ada di desa itu yang masih ada kemungkinan diselewengkan. Ini artinya apa? Ada sistem tatanan pemerintahan desa yang masih lemah.
kontrol dari pemerintahan kabupaten, kontrol dari para DPRD tingkat kabupaten maupun tingkat di atasnya masih sangat lemah. Justru ini yang seharusnya diperbaiki. Jangan ketawa dulu, sahabat jempol. Oleh karenanya ketika 30.000 kepala desa itu dari 81.616 kepala desa seluruh Indonesia, 30.000 melakukan aksi, dan mereka katanya diterima oleh fraksi DPR RI yang ada di Senayan itu, kita semakin ketawa. Benarkah seluruh partai dan seluruh anggota DPR RI itu sudah sedemikian rupa tidak mengetahui persis kondisi di desa di Indonesia ini? Kalau itu terjadi, berarti semakin kita menguatkan bahwasanya kontrol DPR RI, kontrol DPRD provinsi, kontrol DPRD tingkat kabupaten semakin lemah dalam proses pelaksanaan tata laksana pemerintahan tingkat desa. Oleh karenanya bukan berarti kita nggak sepakat dengan apa yang diusulkan oleh para kepala desa itu, tetapi sekali lagi saya ingin ketawa saja. Saya bukan berarti orang yang menguasai persis tentang politik, birokrasi, tentang hukum, tentang regulasi, tentang aturan, tetapi setidaknya saya pribadi adalah orang yang benar-benar merasakan langsung kondisi di tingkat desa. Saya sarankan kepada Pak DPR RI, Pak DPR tingkat provinsi, Pak DPRD tingkat kabupaten, nah Anda turun saja ke bawah, lakukan penelitian dengan tepat. Apakah usulan masa jabatan kepala desa 9 tahun itu akan membuat masyarakat semakin sejahtera atau semakin sengsara, atau jangan-jangan malah membuat penderitaan rakyat semakin bertambah? Untuk itu, mari ketawa bersama-sama terlebih dahulu supaya kita menjadi masyarakat yang berbahagia dalam menerima realitas-realitas politik di negara dan bangsa tercinta ini. Oke, demikian sahabat jempol, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tertawa dan mentertawakan diri sendiri. Merdeka!